Hello, hi my student. How are you today? Fine? Oke, harapannya kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat. Baik, jumpa kembali dengan Mem Hermi untuk belajar ekonomi bersama kembali. Oke, kali ini kita masih membahas bab 2 dengan topik sistem ekonomi. Sebelum belajar lebih mendalam, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis sistem ekonomi dengan baik. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menguraikan penerapan sistem ekonomi di Indonesia dengan baik. Oke, pada materi yang lalu kita sudah membahas mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada dalam setiap kehidupan manusia, dan masalah ekonomi ada di setiap negara. Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut, negara menggunakan yang disebut sistem ekonomi. Sistem ekonomi dalam suatu negara secara umum menyelesaikan permasalahan dalam berbagai sistem kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu pengertian dari sistem ekonomi itu apa? Sistem ekonomi oleh Adam Smith diartikan sebagai bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi, pengertian ekonomi secara umum adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan hidup bernegara. Sistem ekonomi ada 5 macam. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. 2, sistem ekonomi terpusat atau komando. 3, sistem ekonomi pasar atau liberal. 4, sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan atau tradisi dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat masih bergantung pada sumber daya alam. Dengan sumber daya alam tersebut, masyarakat telah berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. 1. Menggunakan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Kita ingat kembali sistem barter adalah pertukaran barang dengan barang. Yang kedua, belum terdapat spesialisasi atau pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. 3. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. 4. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kelima, kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama, terutama tanah dan hutan. Dan keenam, pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan. Ketujuh, alat atau teknologi produksi masih sederhana. Kekuatan dan kelemahan dari sistem ekonomi ini. Kelebihan atau kekuatannya, yang pertama hubungan kekeluargaan sangat kuat, dan yang kedua mengutamakan keuntungan bersama. Kemudian kelemahan atau kekurangannya, pertama tidak mau menerima perubahan dari luar, dan yang kedua tidak menguasai teknologi. Sistem ekonomi yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana. Dalam sistem ini, menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Negara yang menerapkan sistem ekonomi terpusat antara lain ada negara Rusia, kemudian Tiongkok, Korea, dan Kuba. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. 1. Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki oleh negara. 2. Regulasi ekonomi diatur pemerintah atau disebut central planning. Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. Keempat, kebebasan berekonomi masyarakat sangat terbatas. Kelima, hak milik pribadi tidak diakui. Dan keenam, tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah.
Kekuatan dan kelemahan dari sistem ekonomi ini. Kelebihan atau kekuatannya: satu, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi serta mengatur dan mengendalikan tingkat harga di pasar. Dua, distribusi barang hasil produksi diatur oleh pemerintah. Tiga, kondisi perekonomian negara relatif stabil. Empat, jarang terjadi krisis moneter. Lima, distribusi pendapatan secara adil dan merata. Kemudian kelemahan atau kekurangannya. Satu, inisiatif dan daya kreasi perorangan tidak berkembang. Dua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya ekonomi. Tiga, hak milik individu atau perorangan tidak diakui. Dan yang keempat, sulit menghitung kebutuhan masyarakat sehingga biaya produksi cukup besar. Kelima, muncul distribusi barang yang tidak dibutuhkan masyarakat. Sistem ekonomi yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar menitik beratkan pada kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Sistem ini dapat berjalan dengan sedikitnya campur tangan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi ini hanya pada kebijakan tertentu. Ciri-ciri ekonomi pasar. 1. Sumber daya ekonomi dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta secara bebas. 2. Adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan pemilik modal. Yang ketiga, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, tidak ada intervensi atau campur tangan terhadap mekanisme pasar. Kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi ini. Kekuatan atau kelebihan yang pertama, individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Dua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Tiga, adanya persaingan usaha yang mendorong terciptanya produk berkualitas serta efisiensi dan efektivitas. Kemudian kekurangan atau kelemahannya. 1. Muncul persaingan tidak sehat akibat eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. 2. Timbulnya monopoli karena ada pemusatan modal. 3. Munculnya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Dan yang keempat, terjadinya ketidakstabilan perekonomian yang rentan terjadinya krisis karena adanya kebebasan berekonomi. Sistem ekonomi yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menitik beratkan pada interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, peran pemerintah maupun swasta seimbang. Dalam sistem ini mencegah terjadinya penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh oleh kelompok tertentu. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. 1. Tatanan ekonomi merupakan perpaduan sistem ekonomi pasar dan terpusat. 2. Barang modal dan sumber daya vital dikuasai pemerintah. 3. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan penetapan kebijakan ekonomi sehingga tercipta persaingan bebas. Dan yang keempat, terdapat peran pemerintah dan swasta dalam kegiatan perekonomian. Kemudian kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama, kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga. 2. Inisiatif dan kreativitas ekonomi dapat berkembang. 3. Campur tangan pemerintah dapat meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Keempat, pemerintah dapat lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian kekurangannya. 1. Campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Dan yang kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando. Dan yang ketiga, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila dianut oleh bangsa Indonesia. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan ekonomi Pancasila dijiwai nilai-nilai Pancasila meliputi kekeluargaan, pandangan agamis tentang masyarakat, dan keadilan. Pada penerapannya terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu swasta, pemerintah, dan koperasi.
Pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang dijelaskan sebagai berikut. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen dari pasal 33 ayat 4 secara eksplisit merumuskan tentang sistem ekonomi Indonesia, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Aspek-aspek negatif dari ekonomi Pancasila. 1. Sistem persaingan bebas atau free fight liberalism. Sistem persaingan bebas memungkinkan timbulnya eksploitasi terhadap penduduk di dalam negeri dan bangsa lain. 2. Sistem etatisme. Etatisme adalah paham yang mementingkan negara daripada rakyat. Sistem ini memungkinkan pemerintah dan aparatur negara bersifat dominan dalam kegiatan perekonomian. 3. Monopoli dan persaingan tidak sehat. Monopoli terjadi karena pemusatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat mendorong penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang. Oke, dari apa yang sudah kita bahas di atas dapat kita simpulkan, sistem ekonomi mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Jenis sistem ekonomi terdiri atas sistem ekonomi tradisional, ekonomi pasar, ekonomi terpusat, ekonomi campuran, dan ekonomi Pancasila. Masing-masing jenis sistem ekonomi memiliki kekuatan dan kelemahan, dan penerapan sistem ekonomi antar negara masing-masing berbeda. Baik, untuk mereview apa yang sudah kita bahas tadi,